Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir guna untuk menyaksikan video debat pada hari ini dengan mosi pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR. Yang debat kali ini diisi oleh dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra, yang akan memanaskan debat pada hari ini. Seorang Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Aswanto, dicopot begitu saja dengan surat keputusan rekomendasi dari DPR. Pemberhentian Hakim Aswanto di tengah masa jabatannya yang lalu masih menyisakan perdebatan. DPR menilai PL tersebut lahir karena adanya keputusan surat Mahkamah Konstitusi nomor 96 garing PUU-18/2020 tentang pengujian pasal 87 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang oleh DPR ditafsirkan sebagai permintaan konfirmasi. Namun Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa surat tersebut sekedar konfirmasi yang sifatnya menyampaikan pemberitahuan mengenai keberlanjutan waktu jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi mengenal periodisasi terhadap otoritas lembaga yang mengusulkan seperti Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, bukan dalam rangka meminta konfirmasi. Melihat hal tersebut, muncullah berbagai pertanyaan bagaimana sebenarnya syarat pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi dan apakah DPR berhak memecat Hakim Konstitusi. Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar hukum dan kalangan masyarakat. Maka kami mengangkat mosi pada hari ini, yaitu pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR. Sebelum dimulainya debat, saya sebagai moderator akan membacakan tata tertib debat pada hari ini. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Setiap tim pro dan tim kontra memperkenalkan masing-masing anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu opening statement, dilakukan oleh pembicara satu, baik itu dari tim pro dan tim kontra, selama 3 menit. Dia menyampaikan seberapa pro mereka terhadap mosi kali ini dan seberapa kontra mereka pada mosi kali ini. Yang selanjutnya itu argumen penguat yang akan disampaikan oleh pembicara kedua selama 5 menit. Dalam argumen penguat ini ada kesempatan untuk tim lawan menyampaikan interupsi. Interupsi ini berisi pertanyaan, sanggahan, bukan celaan. Yang selanjutnya yaitu closing statement. Closing statement diberi waktu 3 menit. Di sini berisi tentang kesimpulan debat pada hari ini dari tim pro dan tim kontra. Yang terakhir itu jalannya debat diatur oleh moderator tanpa ada sanggahan. Tanpa membuang waktu, marilah kita membuka debat pada kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra untuk memperkenalkan anggotanya. Pada tim kontra dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kami dari tim kontra, saya Ali Sugianti sebagai pembicara pertama, dan rekan saya Muhammad Angga Aziz sebagai pembicara kedua. Selanjutnya kita persilahkan kepada tim pro untuk memperkenalkan rekannya. Pada tim pro dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini kami sebagai tim pro, saya sendiri Mira Afriodita sebagai pembicara satu dan rekan saya Wadi Forianda sebagai pembicara kedua. Selanjutnya kita masuk kepada opening statement yang akan disampaikan oleh tim kontra. Kepada tim kontra dipersilakan. Sistem pemerintah di Indonesia memiliki tiga lembaga kekuasaan utama. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dan negara hukum juga memiliki pengadilan yang independen dan tanpa memihak, yaitu termasuk kekuasaan kehakiman yang merdeka, tanpa adanya intervensi atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan
ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Yang menarik dalam diksi pada pasal 34C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah kata diajukan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia terdapat kata aju yang berarti asal mula. Ia memiliki pengertian etimologi, anjuran atau pendapat yang dikemukakan yang dapat dipertimbangkan atau diterima. Maka hal ini DPR berhak mengusulkan seorang hakim Mahkamah Konstitusi untuk dipertimbangkan atau diterima. Merujuk pada Undang-Undang MK tentang hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya diajukan oleh, bukan diajukan dari. Kata oleh dan dari memiliki perbedaan yang sangat besar. Oleh hanya merekrut atau mengajukan, sedangkan dari mempunyai kewenangan untuk mencopot. Secara normatif, baik DPR, MA maupun Presiden tidak memiliki hak untuk mencopot seorang hakim yang telah diusulkannya. Namun, pada tanggal 29 September tahun 2022, DPR mencopot seorang hakim yang bernama Aswanto dari Mahkamah Konstitusi yang tidak dibenarkan oleh konstitusi. Maka dari itu, dari peristiwa tersebut, maka tidak adanya pengadilan yang independen dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Bila merujuk pada paparan tersebut, maka tidak ada satupun lembaga negara di luar kekuasaan kehakiman, di luar Mahkamah. Bila merujuk pada paparan tersebut, maka tidak satupun dari lembaga di luar Mahkamah Konstitusi dapat mencampuri sifat imparsial dari hakim konstitusi, dikarenakan kedudukan DPR dan MK memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak memiliki subordinasi satu sama lain. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra, kami sangat tidak setuju atas mosi perdebatan kali ini, yaitu pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR. Waktunya habis. Kami persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan opening statement-nya. Kepada tim pro, dipersilahkan. Berbicara mengenai kekuasaan sebuah negara, maka Indonesia telah mengambil sistem kias politika yang diajarkan oleh Montesquieu, yang artinya adanya pemisahan antar masing-masing lembaga negara, yaitu yang pertama adanya kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR, yang kedua kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden, dan ketiga kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh sebuah badan peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan dari dibentuknya satu pemisahan kekuasaan ini agar terwujudnya suatu konsep negara hukum, di mana masing-masing lembaga negara dipisah secara sejajar untuk mengontrol dan agar tidak terjadinya sentralisasi kekuasaan. Hal ini dapat terlihat antara hubungan yang terjadi antara DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang dan MK sebagai penguji undang-undang tersebut. Sekalipun masing-masing kekuasaan telah dipisah satu sama lain, namun juga perlu menganggap untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan ini tidak melampaui batas kekuasaannya. Maka dari itu, untuk membentuk satu kecenderungan ini, maka dibentuklah suatu sistem pengawasan atau sistem check and balances, di mana masing-masing kekuasaan saling mengawasi antar kekuasaan lainnya. Dan dalam ajaran kias politika juga disebutkan sistem check and balances adalah sistem pengawasan dan keseimbangan, di mana masing-masing hubungan antar lembaga negara ini masih memiliki kewenangan untuk menimbangi dan mengawasi serta mengoreksi kinerja dari masing-masing. Dalam hal pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, hal ini dilakukan atas dasar kinerjanya yang selalu mengambil produk dari DPR. Sebagaimana diketahui, kewenangan dari MK itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan malah mematikan produk yang dikeluarkan oleh DPR. Maka dari itu, berdasarkan prinsip check and balances ini, Wakil Ketua DPR menegaskan bahwa pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto ini telah dilakukan secara mekanisme yang ada. Adapun hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa
melakukan evaluasi terhadap hakim. Adapun mekanisme yang dimaksud di sini yaitu mereka telah melakukan uji kelayakan terhadap hakim pengganti Aswanto ini, yakni Guntur Hamzah. Dan di sini DPR menegaskan tidak adanya intervensi yang dilakukan oleh DPR terhadap Mahkamah Konstitusi, yang mana DPR di sini tidak mengevaluasi usulan hakim dari pemerintah ataupun dari Mahkamah Konstitusi ataupun dari Mahkamah Agung. Nah, untuk itu kami sebagai tim pro di sini menegaskan bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi debat kali ini dengan tema yaitu pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi. Waktu habis. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi argumen penguat yang akan disampaikan oleh tim kontra. Kepada tim kontra kami persilahkan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia bersama Mahkamah Agung. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan dan hukum. Di dalam pasal 23 Mahkamah Konstitusi, hakim diberhentikan secara hormat apabila mengundurkan diri, meninggal dunia, berusia 70 tahun, dan sakit jasmani rohani selama 3 bulan berturut-turut. Nah, di dalam pasal 23 ini kita lihat bahwa hakim konstitusi tersebut tidak ada yang melanggar dari pasal tersebut. Dan kita lihat pula seorang hakim Mahkamah Konstitusi itu diberhentikan secara tidak hormat apabila melanggar sumpah, melanggar janji, melanggar kode etik, melakukan tindak pidana dan melakukan tindak pidana tercela, dan tidak menghadiri persidangan selama 5 kali berturut-turut. Nah, di dalam pasal ini kita lihat juga bahwa hakim konstitusi tersebut tidak ada yang melanggar dari pasal Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, dalam pasal 23 ayat 4 yang berbunyi pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden dan persetujuan Ketua Mahkamah Konstitusi. Maka Presiden tidak berhak mengeluarkan perpres terhadap surat yang dikeluarkan oleh DPR untuk memberhentikan hakim MK yaitu Aswanto tersebut. Nah, maka jelas pencatatan hakim Aswanto tersebut tidak sah dan tidak sah dalam pandangan konstitusi. Instruksi moderator. Masuk silakan kepada tim pro. Berdasarkan penyampaian dari tim kontra bahwasanya DPR tidak berhak untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dari pernyataan dari tim kontra bahwa dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2, baik pemecatan secara hormat dan tidak hormat, kan tidak dapat kita gunakan logika pemikiran bahwasanya Presiden menyetujui pemberhentian hakim Aswanto dengan bukti mengangkat atau melantik Guntur Hamzah sebagai pengganti hakim Aswanto pada hari Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2022 serta dikeluarkannya Kepres nomor 114 tahun 2022. Instruksi moderator. Ya, silakan kepada tim Dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan Presiden atas permintaan Ketua Hakim Konstitusi. Sedangkan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto permintaan atas Presiden atas DPR, bukan atas Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Instruksi moderator. Berasal dari pernyataan tim kontra bahwasanya pemberhentian hakim Aswanto harus sesuai dengan keputusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Secara tidak langsung, Ketua Mahkamah Konstitusi sudah menyetujuinya dengan bukti beliau beserta Presiden melantik Guntur Hamzah sebagai pengganti hakim Aswanto. Instruksi moderator. Ya, silakan tim kontra. Mengapa Presiden tetap melantik pengganti hakim Aswanto? Dikarenakan Presiden memiliki
memiliki kewajiban administrasi yang tidak dapat diubah atau tidak dapat membatalkan apa keputusan dari lembaga lainnya. Maka dari itu Presiden tetap melantik pengganti Aswanto yaitu Guntur Hamzah walaupun tidak ada persetujuan atau permintaan dari Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya penyampaian argumen penguat oleh tim pro kepada tim pro kami persilahkan. Berdasarkan dasar filosofisnya yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang yang salah satunya diusulkan oleh DPR. Dan dalam pasal 24C ayat 3 menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang yang masing-masing diusulkan oleh 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari Presiden. Alasan penggantian Hakim Aswanto dikarenakan tidak memiliki komitmen antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Dengan bukti, Hakim Aswanto telah menganulir produk dari DPR dengan bukti mematikan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. Dalam pasal 24C ayat 1 menyatakan bahwa konstitusi dalam pasal 24C ayat 1 menyatakan bahwa hubungan antara DPRD dengan Mahkamah Konstitusi, ya, di mana hubungan tersebut adalah DPRD selaku pembuat undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi selaku penguji undang-undang. Dan di sini dapat kita analogikan sebagaimana direktur perusahaan dengan CEO perusahaan selaku pemilik perusahaan. Dalam sistem keperusahaan bahwasanya CEO berhak memberhentikan direktur dikarenakan CEO adalah pemilik perusahaan. Begitu pula dengan DPRD. DPR selaku pemilik perusahaan berhak menghentikan Mahkamah Konstitusi selaku bawahannya. Bila keputusan DPR itu tidak inkonstitusional, tidak mungkin Presiden kita yang Joko Widodo melantik Guntur Hamzah sebagai selaku pengganti Hakim Aswanto pada tanggal hari Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2022. Interupsi moderator. Interupsi masuk, silakan kepada tim kontra menyampaikan instruksinya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh tim pro bahwa pelantikan Guntur Hamzah yang dilantik oleh Presiden dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 angka 2, proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi dari ketika unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Jika kita melihat pada pelantikan Guntur Hamzah, maka tidak adanya transparan yang terlihat oleh lembaga DPR tersebut. Instruksi moderator. Silakan kepada tim pro. Apabila kita menggunakan pemikiran ilmiah bukan analogi atau analogika pemikiran bahwasanya seperti penggantian presiden dan wakil presiden. Apabila presiden mengundurkan diri, secara otomatis wakil presiden naik sebagai pengganti presiden. Begitu pula dengan Aswanto dengan Guntur Hamzah. Aswanto diberhentikan, otomatis Guntur Hamzah dijadikan penggantinya. Dengan bukti Pak Presiden melantik secara tidak langsung, maka Ketua Mahkamah Konstitusi pasti sudah menyetujui keputusan Presiden dengan bukti mengangkat Guntur Hamzah sebagai pengganti Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto. Instruksi moderator. Ya, silakan kepada tim kontra menyampaikan instruksinya. Berbicara soal logika pula, seharusnya Hakim Aswanto ini digantikan oleh anggotanya, bukan dari Sekjen MK tersebut. Untuk moderator, Interupsi masuk, silakan kepada berdasarkan pernyataan dari tim kontra bahwasanya penggantian Hakim Aswanto itu harus digantikan oleh hakim anggota lainnya, bukan sekjen di bawahnya. Yang saya pahami, Hakim Aswanto itu atau hakim anggota lain itu memiliki kedudukan atau setara jabatannya gitu. Jadi yang berhak menggantikan Aswanto itu adalah struktur di bawahnya atau bawahannya. Baik, waktunya habis. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya yaitu penyampaian closing statement yang akan disampaikan oleh tim kontra. Kepada tim kontra kami persilahkan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi merupakan bahasan
mereka yang bertujuan untuk mengadili atau bertujuan untuk menegakkan hukum. Dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen yang diberi tugas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dituntut bekerja secara independen, transparansi, dan berkesinambungan. Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi diangkat oleh 3 lembaga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara normatif, baik DPR, MA maupun Presiden tidak berhak untuk mencopot hakim yang telah diusulkannya. Dilihat dari beberapa negara, ada beberapa negara yang tidak memiliki masa priorisasi hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti ada yang 70 tahun masa pensiunnya, ada yang seumur hidup, bahkan ada yang tidak memiliki masa priorisasi. Maka MK melakukan perubahan, yaitu dengan melakukan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 23 yang menyatakan hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan bila berusia 67 tahun, sedangkan dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 pasal 23, hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan jika telah berusia 70 tahun. Maka dari itu, dilihat dari pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maka tidak sepatutnya pemberhentian Aswanto yang dilakukan oleh DPR ini, baik secara hormat maupun tidak hormat, maka pencopotan Aswanto ini tidak sah yang dipandang oleh konstitusi. Baik, selanjutnya kepada tim pro untuk menyampaikan closing statementnya. Indonesia menganut sistem ajaran tes politika dibawa oleh Montesquieu, di mana terdapat di dalamnya mengenai pemisahan antar lembaga negara, di mana masing-masing lembaga negara ini dipisah satu sama lain agar tidak melampaui batas kekuasaannya. Sekalipun masing-masing kekuasaan lembaga negara ini telah dipisah secara sempurna mungkin, juga perlu untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan ini tidak melampaui batas kekuasaan lainnya. Maka dari itu, untuk membentuk kecenderungan ini, maka dibentuklah satu sistem check and balances, di mana masing-masing kekuasaan dapat mengawasi dan mengoreksi kinerja masing-masing kekuasaan lainnya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 3 disebutkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim, yang mana diusulkan dari 3 dari DPR, 3 dari Presiden, dan 3 dari Mahkamah Agung. Dan dari hal ini dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi, di mana DPR sebagai pembuat undang-undang dan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji undang-undang, bukan malah untuk melakukan atau menolak produk undang-undang yang dibuat oleh DPR. Maka tindakan yang dilakukan ini berarti DPR ini, MK ini telah melanggar komitmennya dengan DPR. Maka dari itu, berdasarkan kewenangan DPR tadi untuk mengusulkan hakim MK, maka ia berhak untuk mencopot jabatan hakim yang diusulkannya karena tidak sesuai dengan kinerjanya. Dan bila mana keputusan DPR ini tidak atau inkonstitusional, maka tidak mungkin seorang Presiden Joko Widodo untuk melakukan atau melantik penggantian hakim Aswanto, yaitu dengan Guntur Hamzah. Dan hal ini pun dibuktikan dengan diterbitkannya Kepres nomor 114 tahun 2022. Sangat menarik sekali debat kita kali ini, tidak kalah menarik dengan mosi kita, yaitu pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi
yang telah selesai dilakukan oleh tim sehingga tim kontra dan tim pro sehingga mencapai kesimpulan bahwa mereka saling mempertahankan argumennya. Terima kasih atas perhatian kepada teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.